ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita kembali melanjutkan bahasan dari kitab Muharramat istahna biha katsirun minan nas, yaitu perkara-perkara yang diharamkan yang kebanyakan manusia menganggapnya remeh, yang banyak diremehkan oleh manusia. Kemarin di dalam penjelasan dari mu'alif pengarang kitab ini, yang beliau mengatakan di dalam mukadimahnya tentang pentingnya meninggalkan perkara yang diharamkan. Walaupun terasa berat, tapi ketahuilah sebagaimana kata Rasul, man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Apakah perkara yang diharamkan? Apakah perkara yang berkaitan dengan pelanggaran syariat? Maka ketahuilah, awadahullahu khairan min. Maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan tersebut. Kemudian dikatakan wa yazidu ladzatan iman fi qalbihi, dan dia akan mendapatkan kelezatan iman di dalam hatinya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yang dia walaupun secara perasaan mungkin terasa berat, tapi dia meninggalkannya karena Allah, catatannya karena Allah. Dia tahu bahasanya di sana ada madarat yang besar, kemudian dia tinggalkan. Maka yakin Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan Allah jadikan dia merasakan lezatnya keimanan, merasakan nikmatnya keimanan. Dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Sebagai contoh, ketika kita ini misalkan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di antaranya misalkan perkara yang diharamkan berupa makanan atau kebiasaan, hobi, yang itu sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia meninggalkannya karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik, makanan yang lebih baik, kegiatan yang lebih baik, bahkan Allah akan menjadikan di dalam hatinya merasakan manisnya dan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti itu. Dalam segala hal. Apa saja. Ketika dia meninggalkan negerinya, dia meninggalkan satu daerah yang di sana, dia berhijrah karena Allah. Dia berhijrah karena Allah. Maka ketika dia meninggalkannya, Allah akan berikan tempat yang lebih baik, daerah yang lebih baik, tempat hijrah yang jauh lebih indah, sebagaimana ketika Rasul berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan Allah akan berikan ganti, di antaranya adalah diberikan lezatnya keimanan.
Begitu pula kalau kita misalkan merasakan adanya keburukan-keburukan di dalam tetangga kita, kemudian kita hijrah meninggalkan tetangga kita. Karena memang tidak ada maslahat di dalam hidup bertetangga tersebut. Maka yakin Allah akan berikan kebaikan. Allah berikan ganti yang lebih baik. Dan Allah akan berikan manisnya dan lezatnya keimanan. Walaupun mungkin dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Atau kalau mungkin dia di dalam rumah tangga, dia mendapatkan ada perilaku yang menyimpang dari pasangannya dan betul-betul menyimpang, sudah dirubah tidak bisa-bisa. Maka dia meninggalkannya karena Allah, itu akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik. Tapi sebabnya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, kata Rasul, awadakullahu khairan min. Allah akan berikan ganti yang lebih baik darinya. Bahkan dikatakan, kata Fadilatus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid beliau mengatakan wa yazidul ladatul iman fi qalbi. Dan dia akan merasakan lezatnya keimanan di dalam hatinya. Itulah sebabnya ikhwatu iman hadanallahu iyyakum, perkara yang haram, perkara yang melanggar syariat, walaupun terasa berat harus kita lakukan. Berarti ketika kita mendidik anak juga sama. Ketika kita ini mendidik anak, mungkin kita akan merasa berat untuk mendidik anak, tapi ketahuilah beratnya mendidik itu kalau kita benar karena Allah akan mendapatkan balasan yang lebih baik dan akan merasakan kelezatan iman di dalam dari hasil pendidikan tersebut insya Allah. Kemudian setelah itu kemarin itu telah disampaikan pada halaman yang ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, maka beliau pun menyebutkan tentang daftar isi ataupun materi yang akan dibahas. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab, kita loncat langsung pada halaman yang ke-10. Ya. Di sana ketika beliau menyampaikan tentang perkara yang haram yang banyak manusia menganggapnya remeh, maka beliau disebutkan yang pertama adalah asyirku billahi azza wa jalla, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kesyirikan ini banyak yang menganggap remeh. Perkara syirik itu banyak yang menganggap remeh. Ya. Makanya dikatakan bahwa aqdamul muharramat alal itlaq. Fadilatus Syekh mengatakan, dan ini yaitu perkara yang berkaitan dengan asyirku billah. Kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah aqdamul muharramat. Itu sebesar-besarnya perkara yang diharamkan. Ya. Alal itlaq secara mutlak. Kenapa syirik itu dikatakan perkara yang paling berat? Kita mengetahui bahasanya ini karena berkaitan tentang hak Allah. Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu kenapa dikatakan sebagai dosa yang paling besar? Kenapa pengharaman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang dilanggar adalah hak Allah. Kita mengetahui ketika Mu'ad bin Jabal di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ditanya oleh Rasul, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad? Tahukah engkau apa haknya Allah terhadap hamba-Nya? Maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah mengatakan demikian, maka Rasul mengatakan haqqullah 'ala al-ibad, hak Allah terhadap para hambanya adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Itu hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukan Allah. Bukan hanya ibadah, tapi tidak mempersekutukan Allah, karena banyak orang ibadah tapi mempersekutukan Allah. Itu yang pertama. Belum lagi di dalam hadis Muslim ketika Rasul mengatakan bahasanya akbarul kabair, yang dimaksud dengan sebesar-besar dosa adalah itu al-israku billah. Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Yang keduanya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua ketika dia sendiri. Berbeda dengan wanita. Wanita itu ketika dia ini
sudah menikah maka durhakanya bukan pada orang tua tapi pada suaminya. Makanya disebutnya durhaka pada suami. Dan kita tahu bahasanya ketika seorang wanita durhaka pada suaminya, hakikatnya dia durhaka pada orang tuanya. Karena dia tidak bisa menjadi anak yang salihah dan tidak bisa menjadi istri yang salihah. Kedurhakaan dua kali. Durhaka pada suaminya, durhaka pada kedua orang tuanya. Karena ketika seorang wanita taat pada suaminya, hakikatnya dia taat pada orang tuanya. Itulah sebabnya ketika berkaitan tentang hak manusia, maka yang utama adalah orang tua ketika sendiri. Tapi ketika sudah menikah, maka laki-laki tetap ke orang tua, perempuan kepada suaminya. Bahkan secara khusus, Fadilatul Salim Id Ahlilani dalam kitabnya Mubtilatul A'mal, pembatal amal, beliau mengatakan diantaranya adalah yaitu seorang istri yang nusuk pada suaminya, maka amalnya akan gugur. Nah ini diantaranya karena berkaitan tentang hak yang utama. Apalagi berkaitan tentang hak Allah, syirik. Ya. Bahkan Rasul sampai mengatakan bahasanya yang namanya syirik itu adalah antaj'ala, engkau menjadikan lillahi bagi Allah syarikat atau nidan, tandingan. Antaj'alallaha nidan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah telah menciptakan. Allah yang menciptakanmu, tapi engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh. Bahasa kasarnya, ini orang yang tidak tahu diuntung. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, dia durhaka. Oh, jangankan begitu, kenapa kita ini tidak boleh durhaka pada orang tua? Karena kita sudah banyak apanya? Kita ini banyak sekali berhutang budi pada orang tua diantaranya. Terhadap suami juga apalagi sama. Tapi banyak yang tidak menyadarinya. Banyak orang kemudian menganggap hak Allah itu perkara yang remeh. Makanya di sini dikatakan bahwa adzamul muharramat 'alal itlaq. Kesyirikan itu adalah sebesar-besar. Yaitu sebesar apa? Sebesar-besar keharaman secara mutlak. Ini hadis Abi Bakrah. Ini berdasarkan hadis Abu Bakrah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ana unabbiukum bi akbaril kabair salasa. Di dalam hadis Bukhari, ya, dan juga ini pun disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang akbarul kabair, itu dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Lalu kemudian qalu, mereka berkata, qulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Tentu kami mau diberitahu dosa yang paling besar. Maka Rasul mengatakan al-isyraku billah. Maka Rasul menyebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari hadis yang 2511. Lalu kemudian dikatakan, kata Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan wa kullu dzanbin, dan setiap dosa itu yumkinu an yaghfirullah, setiap dosa itu memungkinkan Allah untuk mengampuninya. Setiap dosa itu Allah mungkin akan mengampuninya, illa syirka, kecuali dosa syirik. Catatannya, dosa syirik ini kalau dia tidak bertobat dan mati dalam kondisi di atas kesyirikan, matinya di atas kesyirikan. Catatan, mati di atas kesyirikan. Ya. Kemudian fala budda lahu min taubatin maksusah, maka mesti dosa syirik itu perlu dengan tobat yang khusus. Dosa syirik ini perlu tobat khusus.
tidak asal tobat biasa, tapi tobat yang dikhususkan. Ya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, bahasanya orang yang mempersekutukan dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa selain syirik tanpa tobat pun, ketika dia datang menghadap Allah, bisa jadi Allah akan mengampuninya. Tapi ketika dosa syirik, wajib dengan taubat. Kalau tidak dengan taubat, maka tidak akan diampuni. Ya, tidak akan diampuni. Inilah beratnya dosa kesyirikan. Lalu kemudian dikatakan wasyirku minhu maqwa akbaru mukhrijun an millatil Islam. Dan kesyirikan itu adalah yang paling besar mengeluarkan dari agama Islam. Kesyirikan itu yang paling besar mengeluarkan dari agama Islam. Dan kita tahu banyak orang terjatuh dalam kesyirikan, maka dia dikeluarkan dari keislamannya. Kemudian dikatakan sahibuhu, dan pelakunya. Pelaku kesyirikan mukhalladun finnar, dia dikekalkan di dalam neraka. Syirik itu dikekalkan di dalam neraka. In matta ala dzalik, jika dia mati di atas kesyirikannya itu. Kalimatnya in matta ala dzalik. In matta ala dzalik, jika dia mati di atas kesyirikannya. Nanti kalau kemudian dia sempat bertobat, dia sempat minta ampunan pada Allah, dia sempat menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang terbebas dan Allah akan ampuni dosanya jika tobatnya benar. Syaratnya jika dia bertobat sebelum matinya dan tobatnya benar. Ya, orang kita suka mengatakan tobatan nasuhan atau tobatun nasuh. Tobat nasuha kata orang kita. Padahal itu adalah tobat yang sebenar-benarnya ketika sampai mati dia tetap di atas tobat. Setelah itu ikhwati man hadanallahu iyyakum. Lalu timbul pertanyaan, kalau gitu apa saja sih dan seperti apa model-model kesyirikan tersebut? Maka di sini dikatakan wa min madhahiri hadasyirk muntasyira fi katsirin min biladil muslimin. Di sini disebutkan di antara kesyirikan, di antara fenomena kesyirikan, di antara kenyataan kesyirikan yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Kesyirikan yang banyak tersebar di kalangan negeri kaum muslimin. Apa saja kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan negeri kaum muslimin? Maka beliau mengatakan pertama adalah ibadatul kubur, yaitu mengibadahi kuburan. Itu yang banyak diantaranya adalah seperti itu. Yaitu waktu kodu anal awliya al mauta yaqdunal hajah, dan berkeyakinan sesungguhnya para wali yang sudah meninggal itu mampu menunaikan hajat, menunaikan keinginan. Wa yafrijuna al-kurubat, dan mereka pun bisa melepaskan kesulitan-kesulitan. Jadi kalau ada yang berkeyakinan penghuni kubur itu, entah orang soleh ataupun siapapun yang dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dianggap wali ataupun mungkin dianggap sebagai orang yang saleh, ketika dia ini sudah meninggal dan dianggap mampu melepaskan kesulitan, mampu untuk memberikan kebutuhan alias mengabulkan keinginan, atau wal istighosah atau isti'anah wal istighosah bihim,
atau dia minta tolong, minta bantuan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini kesyirikan yang banyak tampak adalah mengibadahi kubur dan berkeyakinan bahasanya penghuni kubur ya yang dianggap orang-orang yang saleh itu mampu melepaskan kesulitan, mampu mengabulkan keinginan. Mereka minta tolong dan minta bantuan kepada penghuni kubur. Maka yang seperti ini adalah kesyirikan yang banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Dan terbukti kan? Terbukti di hampir seluruh penjuru dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah di dalam surah Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu telah mewajibkan bahasanya hendaknya kalian jangan menyembah illa iyyahu kecuali kepada Dia. Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh pada orang lain. Hanya kepada Allah. Selain Allah tidak boleh. Begitu pula dikatakan wa kadzalika du'aul mauta minal anbiya'i wassalihin. Begitu pula berdoa bukan untuk tapi kepada. Kalau berdoa untuk Rasul dan Rasulnya boleh. Tapi berdoa kepada Nabi dan orang-orang yang saleh yang sudah wafat. Ya. Dari kalangan para nabi dan orang yang saleh, al-gharihim atau selain daripada mereka. Saya ulangi, kita mendoakan mereka boleh, boleh. Tapi berdoa meminta pada mereka itu yang tidak boleh. Ya, kita punya orang tua, kita punya kakek, nenek. Kemudian kita memohon ampunan untuk mereka kepada Allah. Ya Allah, ampunilah mereka. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum, boleh. Tapi kalau kemudian kita minta ibu, bapak, mbak, atau Pak Ustadz, siapa saja orang-orang yang dianggap saleh yang sudah meninggal, minta kepada mereka, maka yang seperti ini yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, li syafa' itu untuk minta pertolongan. Awit takhlis minasyada'id, ataupun untuk melepaskan dari kesusahan-kesusahan. Ya, datang ke kuburan minta, ini saya lagi banyak masalah, tolong saya lepaskan masalah saya. Jangan, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta pada penghuni kubur. Karena mereka pun makhluk sama dengan kita. Bahkan mereka sudah meninggal, tidak sanggup memberikan apa-apa. Bahkan mereka pun tidak sanggup menolong diri-diri mereka sendiri. Ya. Wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat yang ke-62. Kata Allah, "Amman yujibul muttara idza da'ah." Siapakah yang bisa melepaskan kesulitan apabila dia berdoa padanya? Wa yakshifus su'a, dan siapakah yang bisa kemudian membebaskan atau menghilangkan keburukan? Siapa? Ya. Lalu kemudian pada penutupnya Allah mengatakan, ilahun ma'allah. Maka apakah ada Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya apa? Kita sudah paham. Tidak ada Tuhan bersama dengan Allah. Kita sudah paham bahasanya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan kesulitan, yang bisa kemudian menghindarkan dari keburukan, yang bisa memberikan kebutuhan. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pula, wa ba'dukum yattakhidhu dzikra ismi sayyid awil wali adatuhu wadai dan nuku. Maka mereka pun ada sebagiannya yang mengambil atau menyebut nama-nama entah seorang yang disebut wali, seperti kebiasaan seorang syekh, seperti kebiasaan mereka, adatnya mereka. In qama wa in qa'ada,
Ya, jika dia berdiri, wa in qa'ada, jika dia duduk. Begitu pula dikatakan wa in asara wa kullama waqa'a fi warqatin aw musibatin wa kurbatin. Maka di sana dikatakan bila mana dia terjatuh di dalam kesulitan, bila dia terkena dengan musibah ataupun dengan berbagai masalah, maka faqala fayaqul, maka mereka mengatakan fahada yaqulu ya Muhammad wa hada yaqulu ya Ali wa hada yaqulu ya Husain. Maka ini ada yang mengatakan ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Ali, ya Husain. Banyak yang meminta seperti itu. Seperti kita tahu, ini banyak yang menyebut pada Ali dan Husain, biasanya orang-orang Syiah yang seperti ini. Dia minta pada ya, pada Nabi Muhammad, pada Ali, pada Husain. Wa ada yaqulu ya Badawi, wa ada yaqulu ya Jalani, wa ada yaqulu ya Sadani. Ada yang mengatakan, yang lain mengatakan ya Imam Badawi, ya Imam Jalani, ya Sayyidilani atau Sadani. Mereka meminta, ya. Ada lagi yang mengatakan wa ada yaqulu ya Rifai, ya Serifani, pada ya. Di antaranya juga ada yang mengatakan al-idrus, ada yang meminta pada al-idrus. Wa ada yad'u as-sayyidah Zainab, ada juga yang meminta pada Sayyidah Zainab. Wah, pokoknya mas siapa aja disebut. Dan ini kebiasaan ya sebagian kaum muslimin. Mereka meminta kepada orang-orang yang salih yang sudah meninggal. Nah, isti'anah model begini ini tidak boleh. Berdoa seperti ini itu tidak boleh. Dan ini kesyirikan yang nampak di kalangan kaum muslimin. Ya. Lalu kemudian di sana pun dikatakan pula wadaka yad'u ibna ulwan, dan mereka mengatakan pula mereka berdoa menyeru kepada Ibnu Ulwan. Siapa itu Ulwan kita nggak kenal ya. Gitu. Minta intinya pada siapa saja yang dianggap sebagai orang yang soleh. Intinya itu. Wallahu yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah bahasanya innal ladina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sungguhnya yang kalian seru selain dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah itu hanya ibadah amsalukum. Itu adalah para hamba-hamba semisal kalian juga. Nabi Muhammad hamba Allah, Ali pun hamba Allah, begitupun Husain hamba Allah, dan juga para ulama semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak bisa dimintai doa, mereka tidak bisa dimintai untuk melepaskan kesulitan ataupun memberikan kebutuhan. Ya, maka dikatakan fad'uhum, maka kalian doa pada mereka. Maka dikatakan bahasanya fal yastajibu lakum in kuntum shadiqin, maka niscaya mereka akan mengijabah bagi kalian jika kalian benar. Kalau kalian benar, kalian minta kepada orang-orang tadi, itu mesti diijabah. Kenyataannya tidak diijabah. Kalau memang benar harusnya kalian meminta dikabulkan, kenyataannya tidak dikabulkan. Berarti ini adalah perkara yang tidak ada syariatnya, dan itu sebagai bukti bahwa mereka pun adalah hamba Allah. Ya, yang tidak bisa mendatangkan kemaslahatan ataupun kemudaratan. Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat yang 194. Lalu kemudian wa ba'du ibadil qubur, dan sebagian pula dari para penyembah kubur. Mereka itu ada yang kemudian di antaranya yaitu yatufuna biha wa yastanlimuna arkanaha. Ada yang mereka kemudian tawaf berkeliling di kubur. Ada yang kemudian mengusap kubur. Ya. Wa yatamassahuna, mereka menyentuhnya, biha wa yuqabbiluna a'nabah,
Bahkan mereka pun mencium pintu-pintu kubur. Kan kadang kuburan dibikin seperti rumah-rumahan. Ya, itu diantaranya. Wa yu'abbiruna wujuhahum fi turabihim, bahkan ada yang melumuri wajah-wajah mereka dengan tanah yang ada di kuburan tersebut. Diambil tanahnya, diusap-usap wajah mereka. Itu yang istilah kita disebut ngalap berkah. Ya, ini pun bagian dari perkara yang tidak disyariatkan, dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk pula diantaranya wa yasjuduna laha idza ra'au. Bahasanya termasuk pula ada yang berlebihan sampai sujud kepada kubur apabila melihat kubur. Ya, padahal kita lihat Ka'bah saja kan nggak langsung sujud kan? Kita malah berdoa. Ya, ya ini malah bersujud ke kubur. Kemudian wa yaqifuna amamaha khashi'ina. Bahkan mereka ada yang kemudian berdiri di depan kubur dalam kondisi khasyih, khusyuk. Diam saja seperti orang sholat. Ya, kita kan kalau khusyuk dalam sholat, nah ini dalam menghadap pada kuburan. Kemudian mutadallil. Kemudian diantaranya pun dikatakan mutadallilina, mutadarri'ina, sa'ilina. Mereka kemudian merendahkan, menghinakan diri, meminta kepada penghuni kubur tersebut. Mutallibukum wa hajatikum, dari apa yang mereka inginkan dan yang mereka butuhkan. Minta, ada yang sujud, ada yang musab, ada yang kemudian melumuri wajahnya dengan tanah-tanah dari kuburan tersebut agar minta diberikan apa? Di antaranya adalah min syifa'im marid, pengen sembuh dari sakit, ya. Dan tersembuh dari sakit datang ke sana minta berdoanya pada kuburan. Padahal yang bisa menyembuhkan sakit siapa? Allah. Karena Rasul Nabi Ibrahim AS pernah mengatakan wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Selain Allah tidak bisa. Ya. Daripada minta pada kuburan, jelas datang ke dokter itu adalah wasilah yang dibolehkan. Itu adalah tawasul yang dibolehkan, itu adalah perkara yang dibolehkan. Itu bagian dari ikhtiar kita. Datang kepada dokter, Pak, saya minta obat, minta resep ya. Saya sakit, maka dokter memberikan resep dengan mengatakan bismillah, mudah-mudahan sembuh bismillah dengan seizin Allah, karena yang menyembuhkan Allah. Pak dokter memberikan apa? Resep, itu bagian dari ikhtiar. Ya. Adapun kalau datang ke kuburan itu bukan ikhtiar. Ya, seperti itu. Begitu pula diantaranya adalah au usulli, atau untuk memperoleh waladin, untuk memperoleh anak. Lama menikah nggak punya anak datang ke kuburan minta diberikan anak. Para ulama mengatakan kalau kita ini kesulitan memberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin banyak dosa. Maka yang dilakukan adalah beristighfar dulu, bertobat, mohon ampunan pada Allah. Ya, beristighfar, mohon ampunan pada Allah, barulah kemudian membaca doa sebagaimana doa Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran ayat yang ke-38. Baru itu dianjurkan, bukan kemudian minta pada pemilik atau penghuni kubur. Atau taisiri hajatin, atau minta dimudahkan urusannya, mau safar, mau nikah, mau apa, pengen gampang, minta dulu ke kuburan. Nah ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kemudian warubbama nada sahibal qabri, dan terkadang pula tak jarang di antara mereka ada yang menyeru pada penghuni kubur, ya sayyidi jituka, bahasanya wahai Tuanku, aku mendatangimu, min baladin ba'idin, dari negeri yang jauh. Datang bilang, wahai Tuhan penghuni kubur, saya datang dari jauh loh. Ya,
Kemudian dikatakan fala tukhabbinuni wallahu, maka tolong jangan kecewakan aku. Jangan kecewakan aku. Aku sudah jauh-jauh datang, masa kemudian enggak diijabah? Datang ke penghuni kubur ngajak ngobrol. Ya, kan aneh yang seperti ini. Gimana kalau penghuni kuburnya yang jawab ya mangga? Gimana kira-kira? Saya yakin kaget ya. Ya, saya yakin akan kaget. Lalu kemudian Allah wa jalla yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, ma la yastajibu lahu, yang tidak bisa mengijabah bagi dia. Siapa sih orang yang lebih sesat daripada orang yang datang kepada selain Allah dan kemudian dia berdoa yang padahal dia tidak bisa mengijabah, tidak bisa mengijabah, tidak bisa mengabulkan doanya tersebut. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aikum ghafilun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang lalai dari doa mereka. Ini ada dalam surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Masya Allah ya. Sebagaimana yang disampaikan dalam mukadimah, setiap yang disampaikan itu berdasarkan dalil yang diketahui dari kitab dan sunnah. Kalau tidak dalam Al-Quran ya dalam hadis. Kalau ada dua-duanya dicantumkan, dua-duanya. Walaupun kalau banyaknya tidak seluruhnya ditampilkan. Tapi perkara yang diharamkan di sini, perkara yang dilarang di sini, itu semuanya sudah disebutkan dalilnya. Jadi bukan asal penyebutan tanpa dasar. Tapi penyebutan yang diharamkan ini, yang kemudian sebagian besar orang meremehkannya, itu semuanya ada dalilnya, semua ada landasannya. Cuman kebanyakan di antara kita banyak yang tidak mau tahu atau tidak mau untuk mengikuti bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu dan Rasulullah SAW pun bersabda, kata Rasul, man mata wa qayyadhu min dunillahi nidan dakhalan nar. Ini ada dalam Rasul, dalam hadis Rasul. Barang siapa yang mati sedangkan dia berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, ya, sebagai apa? Nidan, sebagai tandingan Allah. Berdoa harusnya kepada Allah, malah berdoanya pada selain Allah. Itu kan tandingin namanya. Maka dikatakan dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-7 halaman juz yang ke-8 halaman 176. Wa ba'dukum, dan sebagian di antara mereka. Jadi macam-macamnya banyak ya. Ada yang langsung ibadahi langsung ke kuburan, dan ada yang beritikad penghuni kubur bisa mengabulkan doa. Ada yang sampai kemudian musak-musak wajahnya dengan itu, bahkan dia tawaf berkeliling, ada. Ya. Jadi yang seperti itu. Sebagian pula ada yang seperti tadi, dia minta doa agar dikabulkan. Wa ba'dukum yahlikuna ru'usakum indal kubur. Dan ada pula sebagian mereka yang melakukan kesyirikan itu yang berkaitan dengan kubur adalah mereka memotong, mencukur rambut di kuburan. Dan kalau gitu kita potong rambut di kuburan nggak boleh ya. Bukan maksudnya berpotong rambut untuk kuburan. Ya, kalau kemudian sekedar misalkan ya misalnya anak-anak muda kan banyak ya potong rambut dengan teman-temannya di dekat kuburan, boleh enggak? Enggak masalah, enggak masalah. Asal jangan naik dan menduduki kuburan. Jadi tetangga kubur ya. Seperti itu. Kalau kemudian cukur biasa enggak apa-apa. Ini mah tujuannya untuk siapa? Untuk kuburannya. Ya. Dia memotong rambutnya, mencukur rambutnya untuk kuburan tersebut. Ya. Itu diantara modelnya. Wa inda ba'dikum, dan diantara sebagian mereka pun. Jadi ada tambahan lagi kan model-model kesyirikan yang terjadi pada kubur. Cukur rambut untuk kuburan, tawaf di kuburan, dan berdoa di kuburan, bersujud di kuburan. Termasuk pula beriktikad, berkeyakinan bahasanya penghuni kubur itu bisa mengabulkan doa.
Termasuk pula diantaranya adalah wa inna ba'dikum kutubun bi anawin mislu manasik hajil masyahid, yaitu diantaranya pula ada yang diantara termasuk membuat kesyirikan adalah membuat buku yang berjudul, nah ini ada orang yang bikin judul buku yaitu adalah manasik hajil masyahid. Hebat ya. Tata cara manasik haji di kuburan keramat. Wah hebat. Jadi manasik haji di mana? Kuburan keramat. Ada orang bikin buku seperti ini. Ya, bukan di Indonesia, bukan. Yang bikin bukunya orang luar. Wah. Wa yaksiduna bil masyahid, dan yang dimaksud dengan masyahid adalah al-qubur wa adriba il aulia, yaitu kuburan atau makam-makam para wali. Jadi ada buku khusus bimbingan manasik, bimbingan haji ke kuburan para wali. Aneh kan? Baru tahu ada juga ada kitab seperti itu tentang manasikul haji, ya, al-masyayikh, tentang yaitu manasik haji kuburan. Ini kayaknya mungkin saking mahalnya sekarang naik haji, atau mungkin bukan karena mahal, kelamaan daftar tunggunya. Apalagi setelah pandemi semakin lama lagi. Ada sampai kemudian khusus manasik haji untuk apa? Kuburan. Lalu kemudian dikatakan wa ba'dukum, dan sebagian dari mereka pula yataqidu anal awliya yatasarrafuna fil qauni. Ada pula di antara bentuk kesyirikan adalah ada sebagian mereka berkeyakinan bahasanya yang namanya para wali bisa mengatur alam semesta. Aneh-aneh lagi ya. Kemudian dikatakan wa annakum yadurruna wa yanfa'una, dan mereka pun para wali bisa memudaratkan dan bisa memberikan manfaat. Bisa memudaratkan dan bisa beri manfaat. Wah, awas hati-hati. Kalau nggak sopan kualat nanti. Nah, ini ya di antaranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman bahasanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyam sasqallahu bidurin fala kasyifa lahu illa huwa. Jika Allah kemudian menimpakan kepada mu kemadharatan, maka tidak ada yang bisa untuk melepaskannya selain Dia. Ya, tidak ada. Wa maka dikatakan wa yuridka bi khairin fala rada li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan atasmu, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Ini ada dalam surah Yunus 107. Kadzalika minasyirki. Demikian pula kesyirikan yang terjadi adalah an-nadru li ghairillah, bernadar kepada selain Allah. Kalau tadi kan pada ibadah kuburan, sekarang nadar kepada selain Allah itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kama yaf'alun ladina yanduruna syamu wal anwar li ashabil qubur. Seperti diantaranya adalah orang-orang yang mereka diantaranya bernadar untuk membawa lilin dan cahaya bagi pemilik kubur. Dibikin di kuburan, dipakai penerangan. Karena mereka sudah bernadar seperti itu. Nah, itu diantara yang disampaikan di dalam penjelasan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perkara-perkara kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Dari mana?
Bagaimana dari ini ya lagi sebelum jadi dari mana siapa CN Jakarta Jakarta asli KW kami kita jadinya lahir Jakarta gitu.